Kan ya, karena dia sudah jadi saat ini terdakwa ya untuk disidangkan. Seingat saya juga tahu nomor perkaranya, tapi mungkin saya harus lihat supaya saya nggak salah. Jadi karena itu sidang adalah terkait dengan kesusilaan dan terkait dengan anak, sidangnya pasti tertutup. Ya, teman-teman media boleh ke sana, tapi mungkin tidak bisa masuk di ruangan sidang. Pun seandainya Anda di ruangan sidang, mungkin diberi hak untuk foto-foto, setelah itu Anda diusir. Seperti kita sidang di pengadilan agama. Tertutup. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi Anda diberi hak untuk memfoto, habis itu Anda suruh keluar. Itu di pengadilan agama. Tapi karena ini betul-betul kesusilaan dan terkait dengan anak, saya yakin mungkin total Anda di closing untuk bisa bertemu di dalam ruangan. Itu tergantung daripada kebijakan majelis hakim. Karena memang peraturan Mahkamah Agung seperti seingat saya itu nggak boleh. Nah, itu adalah terkait dengan dugaan tindak pidana dakwaan yang disangkakan kepada Fadil seperti ini. Akankah Laura Merjani akan dihadirkan nantinya? Yang pertama, yang dihadirkan pertama kali itu adalah Nikita Mirzani sebagai pelapor, sekaligus sebagai ibu kandung. Setelah itu Laura, soal siapa yang datang, saya berharap dua-duanya didatangkan bersamaan. Saya berharap, nanti saya coba komunikasikan biar anaknya bisa bertemu juga dengan Nikita Mirzani di pengadilan. Itu yang saya inginkan. Soalnya sempat kemarin bahwasanya Niki itu kayak ogah mau hadir nanti di... Nggak bisa, wajib ya, wajib. Jadi dia mungkin nggak siap atau bagaimana, kan itu anaknya, itu satu-satunya anak kandung dia yang dia sangat sayangi. Ini anak dibiayain sampai ke luar negeri tapi jadi berantakan kayak begini ya, sakit lah itu. Kan ya, karena dia sudah jadi saat ini terdakwa ya untuk disidangkan. Seingat saya juga tahu nomor perkaranya, tapi mungkin saya harus lihat supaya saya nggak salah. Jadi karena itu sidang adalah terkait dengan kesusilaan dan terkait dengan anak, sidangnya pasti tertutup. Ya, teman-teman media boleh ke sana, tapi mungkin tidak bisa masuk di ruangan sidang. Pun seandainya Anda di ruangan sidang, mungkin diberi hak untuk foto-foto, setelah itu Anda diusir. Seperti kita sidang di pengadilan agama. Tertutup. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi Anda diberi hak untuk memfoto, habis itu Anda suruh keluar. Itu di pengadilan agama. Tapi karena ini betul-betul kesusilaan dan terkait dengan anak, saya yakin mungkin total Anda di closing untuk bisa bertemu di dalam ruangan. Itu tergantung daripada kebijakan majelis hakim. Karena memang peraturan Mahkamah Agung seperti seingat saya itu nggak boleh. Nah, itu adalah terkait dengan dugaan tindak pidana dakwaan yang disangkakan kepada Fadil seperti ini. Akankah Laura Merjani akan dihadirkan nantinya? Yang pertama, yang dihadirkan pertama kali itu adalah Nikita Mirzani sebagai pelapor, sekaligus sebagai ibu kandung. Setelah itu Laura, soal siapa yang datang, saya berharap dua-duanya didatangkan bersamaan. Saya berharap, nanti saya coba komunikasikan biar anaknya bisa bertemu juga dengan Nikita Mirzani di pengadilan. Itu yang saya inginkan. Soalnya sempat kemarin bahwasanya Niki itu kayak ogah mau hadir nanti di... Nggak bisa, wajib ya, wajib. Jadi dia mungkin nggak siap atau bagaimana, kan itu anaknya, itu satu-satunya anak kandung dia yang dia sangat sayangi. Ini anak dibiayain sampai ke luar negeri tapi jadi berantakan kayak begini ya, sakit lah itu. Bang, langkah dari pihak Niki di case yang Fadil ini seperti apa sih? Nggak ada, kini setelah saya perjuangkan dan sudah akhirnya kita dapatkan fakta-fakta memang ada kasus tersebut, ada pencabulan dan juga aborsi, ya udah diproses secara hukum, ditetapkan tersangka, ditahan dan sampai saat ini. Itu ancamannya seingat saya 15 tahun. Kalau saya salah mohon maaf, karena kan saya orangnya selalu ingin melihat pasal supaya saya tidak salah baca. Ya itu nanti biar jaksa yang akan menuntut, apakah akan dituntut 15 tahun. Saya pikir tidak akan dituntut melebihi daripada apa yang ada di dalam ancaman. Kalau ancamannya 15 tahun, tidak mungkin 15 tahun satu hari, itu mustahil. Jadi maksimal 15 tahun ya 15 tahun atau mungkin berapa. Yang saya harapkan ya 15 tahun sesuai dengan ancaman maksimal. Karena apa? Ini menghancurkan masa depan seorang anak yang akan berangkat ke luar negeri, yang sekolah di luar negeri. Seperti itu. Nanti saksi sendiri kan tadi kan Niki akan dihadirkan sebagai pelapor, terus Laura juga. Akankah ada saksi berapa orang lagi? Banyak. Saya kan yang tahu semua karena saya yang cari hakim. Ada sekitar 10? Lebih. Kalau saksi banyak sekali. Lebih dari 10? Saksi-saksi yang tahu itu ada berapa yang saya, bahkan saksinya itu dilindungi oleh LPSK. Bang, mungkin dokter atau... Wah, ada beberapa, saya nggak tahu kalau dokter, saksi-saksi fakta ya. Itu udah saya daftarkan di LPSK, di bawah perlindungan LPSK. Nanti LPSK yang bawa mereka.
Berarti saksi-saksi tersebut yang sudah pernah diperiksa di Polres Jaksel ya, Semua Bang? saksi yang pernah di Polres Jaksel, semuanya akan didatangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai saksi di pengadilan. Seperti itu. Itu Bang. prosesnya, mekanismenya. Oke. Bang, kan ini Kaniki sendiri kan lagi kena masalah hukuman. Lalu nanti untuk datang menjadi saksi berarti harus ada perizinan khusus dong, Iya, Bang? itu urusannya jaksa nanti. Karena yang menghadirkan jaksa nanti jaksa yang mengatur semua. Harapan saya bersamaan, jadi dua-duanya biar bisa bertemu. Biar bisa bertemu di pengadilan. Seperti itu. Bang, bener nggak sih kan dari pihak Fadel kan dari sebelum masuk ke persidangan selalu membicarakan proses perdamaian pembicaraan untuk bisa jalan titik tengahnya sebelum masuk pengadilan ini sempat ada omongan gitu Bang, artinya pihak sana Nggak tahu, komunikasi saya nggak tahu. perdamaian. Saya nggak tahu siapa. Jadi kalau mau komunikasi, saran saya jangan cari saya. Karena yang memutuskan bukan saya. Cari Nikita Mirzani. Langsung aja ke Nikita. Berarti memang tidak ada komunikasi kantong ya? Nggak ada, saya nggak tahu. Nggak pernah berkomunikasi dengan saya. Ya kalau memang ingin berkomunikasi, mencari jalan keluar, cari saja Nikita Mirzani. Bagaimana caranya lah, pinter-pinter lawyernya, bagaimana bisa mengakses, bisa bertemu dengan Nikita Mirzani. Bang, mungkin ada pesan nggak sih dari Kaniki sendiri untuk persidangan dari Ya, Fadel? kasus Fadel ini sendiri apa Nggak yang ada dia minta dituntut setinggi-tingginya. Itu menghancurkan anak saya, menghancurkan masa depan anak saya satu-satunya. Makanya jangan ditanya, nanti dia emosi lagi. Ya. Untuk Loli sendiri, Loli sudah sekarang mengetahui? dalam proses pembelajaran. Pembelajaran itu kalau bahasa kita sekolah lah ya. Tapi kan kalau sekolah itu kan ada jenjang pendidikannya, ya. Tapi ini pendidikan yang ada di tempat yang selama ini ditempatkan untuk Laura seperti itu. masih di Bogor? Bogor sana. Masih di Bogor nggak Bang? Sana apa sana? Sana, kiri. Sana Pak. Masih di Bogor atau sudah pulang ke rumah? Bukan. Nggak tahu di mana sekarang. Nah, Bang, berarti Loli sendiri sudah mengetahui kalau hari ini adalah sidang perdana dari Fadel. Nggak tahu dia. Dia kan nggak komunikasi. Dia nggak punya alat komunikasi. Dia harus melalui siapa gitu loh ya, yang bisa diajak berkomunikasi. Enggak. Bu Lintang kan pamannya bukan. Saya nggak tahu, ada ibu-ibu yang sering telepon saya, yang ngasih kadang di telepon nanti terus saya bicara sama Laura. Untuk adik-adik sendiri gimana Bang? Adik-adik Laura, ya bagaimana? itu ya pastilah, namanya kakak kan pasti akan jaga adik-adiknya. Kan selama ini kan juga saya lihat ada live itu sama siapa? Ada siapa namanya, Icat ya kalau nggak salah, itu live dia. Jadi, Berarti masih berkunjung ke sana ya? masih. Cuma ya mungkin karena kesibukan saya nggak ke sana. Sering saya kalau puasa kemarin sering. Karena puasa kan tidak ada aktivitas ya, nggak terlalu aktivitasnya kan berdoa sama ibadah, jadi ada waktu lah. Setelah Buka masuk, puasa rame-rame, setelah ini kan banyak sekali aktivitas. berarti setelah masuk pengadilan ini belum sempat bertemu Laura? Belum, nanti saya akan usahakan sebelum sidang dimulai saya akan bertemu. Nah, Bang, ada rencana untuk Abang bertemu atau menghadiri sidang Fadel selanjutnya nggak sih, Bang? Ya kalau nanti ada sidang Niki pasti saya hadir. Kalau ada sidang Laura wajib saya hadir. Karena saya adalah kuasa hukum mereka. Tapi kalau saya jalan-jalan di pengadilan tidak mungkin kalau tidak ada kepentingan. Ya, tapi saya banyak perkara di sana. Bisa saja saya datang perkara lain bersamaan dengan perkara dia. Karena saya ada perkara perdata, ada perkara wan prestasi, ada perkara pidananya Niki. Tapi kan harinya beda. Niki kan hari Selasa, dia hari Rabu. Hari Rabu saya ada perkara perdata wan prestasi. Bisa saja bersamaan. Tapi bukan berarti kedatangan saya untuk urusan itu. Karena saya juga banyak perkara di sini. Ya. Oke, 3, 2, 1, cut. Kasih. Apa lagi?